Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Arnoldus Ngamal dengan NIM 20250120902009, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 4 Nubatukan dengan materi kelahiran Pancasila dalam sidang BPU PKI. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dimana kalian hari ini hadir dalam keadaan sehat ya. Untuk itu mengucap syukur atas segalanya, maka memulai pelajaran hari ini tentunya seperti biasa diawali dengan doa. Oke? Diawali dengan doa. Untuk itu saya minta kepada ketua kelas memimpin kita dalam doa. Ketika kami mau belajar, jagalah kami selamat dalam pembelajaran ini. Namamu yang tetap kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Yesus. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada kalian sudah partisipasi. Pak Guru sorry itu Pak tadi. Semua hadir hari ini? Selanjutnya agar kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran hari ini, maka kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Oke, silakan ya, maju. partisipasi yang luar biasa dari kalian.
seperti yang pernah singgung minggu lalu terkait dengan materi sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila. Hari ini saya tekankan kepada kalian di mana Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan pernah melupakan sejarah. Sekali lagi bahwa saya tekankan kepada adik-adik semua bahwa jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Yang kita lihat di sini adalah sejarah kelahiran Pancasila, di mana Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara. Dan Pancasila hadir sebagai dasar negara, bukan datang begitu saja. Betul? Tetapi melalui proses yang panjang, melalui perjuangan yang panjang. Betul? Melalui perjuangan yang panjang. Maka kami mau tanya, tadi dibilang bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, dan ini melalui pengorbanan yang sangat panjang oleh para tokoh-tokoh bangsa. Nah, suatu yang mereka adalah pahlawan, malah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Satu yang saya tanyakan, tindakan apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian, bahwa itu menunjukkan kalian mengingat terkait dengan jasa dari para pahlawan tersebut. Silakan angkat tangan. Mengikuti apel pagi. Mengikuti apel pagi. Apalagi? Mengheningkan cipta. Oke. Berbagai cara yang harus kita lakukan. Berbagai cara yang harus kita lakukan, bahwa ini salah satu untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur di medan tempur hanya demi kemerdekaan. Oke? Baik. Itu terkait dengan sejarah kelahiran Pancasila. Baik. Selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami kelahiran dalam bidang BPUPK. Sekali lagi, peserta didik dapat memahami kelahiran Pancasila dalam bidang BPUPK. Oke. Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Ada 3 pertanyaan komandir di sini yang nantinya akan kalian jawab. Dan untuk bisa kalian menjawab pertanyaan ini, ada sebuah video terkait dengan sidang BPUPKI pertama. Maka dengan itu simak baik-baik videonya nanti. Sekali lagi, simak baik-baik videonya nanti supaya bisa menjawab 3 pertanyaan komandir tersebut. Paham? Oke, baik. Sekali perhatikan videonya. Agenda
baik. Itu adalah drama terkait dengan sidang BPUPK pertama. Oke, 3 pertanyaan tadi pemantik untuk kalian. Yang pertama, dengan mengamati video tersebut, bagaimana suasana sidang BPUPK? Oke, silakan, boleh. Sunyi dan tenang. Sunyi dan tenang. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Yang kedua, terkait bagaimana perasaan kalian seandainya pada saat itu kalian turut hadir dalam sidang tersebut. Hah? Seandainya kalian ikut waktu dalam sidang BPUPK ada di zaman itu, kalian turut hadir dalam sidang ini, bagaimana perasaan kalian? Hah? Perasaan kalian bagaimana? Oke? Bagaimana? Oke. Senang karena bisa menjadi orang yang bersaudara. Oke. Tepuk tangan dulu dari. Karena partisipasi untuk merumuskan sebuah dasar negara. Karena pada sidang tersebut adalah berbagai tokoh menyampaikan usulannya terkait dengan dasar negara. Tokoh tersebut tadi terdiri dari Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan juga itu. Lalu yang pertanyaan kita, apa yang akan kalian lakukan jika saat itu hadir sebagai anggota BPUPK? Silakan. Jika saat, oke, silakan. menyampaikan pendapat. Oke, menyampaikan pendapat. Ada lagi? Hah? Menyampaikan pendapat. Apa lagi? Ada lagi? Oke, baik. Tepuk tangan. Kalau kita hadir waktu itu pasti turut juga memberikan pandangan atau pendapat terkait dengan sebuah dasar negara. Atau kalian duduk diam saja? Tidak mungkin toh? Nah, pasti memberikan pandangannya juga atau pendapatnya terkait dengan dasar negara. Dasar negara. Baik. Oke, seperti yang kita ketahui adalah pembentukan BPUPK yaitu kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dan lembaga ini dibentuk oleh Jepang. Dibentuk oleh Jepang. Jadi lembaga ini tidak dibentuk oleh perorangan atau dibentuk oleh siapa? Ini atau dibentuk oleh siapa? Tidak. Pada ini bahwa lembaga ini dibentuk oleh pemerintahan, ya. Dan itu apa namanya lembaga ini dibentuk oleh Jepang tanggal 9 April untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Satu saya tanyakan, kenapa ini dibentuk? Lembaga ini dibentuk karena apa? Silakan. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya betul? Ya. Betul? Lembaga ini dibentuk sebagai bukti janji Jepang kepada Indonesia bahwa kita merdeka. Makanya ini dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, baik. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama terjadi pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini para tokoh langsung menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Seperti yang dilihat pada video tadi, ada 3 tokoh yang menyampaikan pandangan atau pendapatnya terkait dengan dasar negara.
Baik. Nah, 3 tokoh yang kita lihat tadi, yaitu Muhammad Yamin, Emil Supomo dan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. 3 tokoh ini adalah menyampaikan pandangannya terkait dengan dasar negara. 3 tokoh yang mengusung dasar negara. Siapa saja? Muhammad Yamin, Supomo dengan Insinyur Soekarno. Yang pertama tadi yang menyampaikan pandangan berapa? 20? Siapa? Sorry, Muhammad Yamin. Oke. Tokoh pertama yang mengusulkan terkait dengan dasar negara yaitu Muhammad Yamin. Dia mengusulkan 5 asas, yaitu lima asas ini, yaitu terkait yang diusulkan oleh Muhammad Yamin terkait dengan dasar negara. Dan usulan ini terjadi pada sidang pertama BPUPK. Terjadi pada sidang pertama BPUPK. Lalu tokoh yang kedua yaitu MR Supomo. Nah, Supomo juga turut mengusulkan terkait dengan pendapatnya terkait dengan dasar negara yang dia menekankan di sini, yaitu persatuan dan kekeluargaan. Oke? Dan gotong royong. Ya, ini negara Indonesia berjiwa kekeluargaan tanpa perbedaan golongan. Tanpa perbedaan golongan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda atau ciri khas yang berbeda. Baik budayanya, apalagi sukunya, agamanya, rasnya, dan juga budaya. Itu terjadi di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Baik suku, agama, ras, dan budaya. Makanya ini Supomo mengatakan bahwa menekankan persatuan kekeluargaan dan gotong royong. Ya, ini negara Indonesia berjiwa kekeluargaan tanpa perbedaan golongan. Nah, tokoh yang terakhir juga yang menyampaikan pendapatnya yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno seperti yang kita ketahui bahwa pidato pertamanya pada tanggal 1 Juni terkait dengan dasar negara. Dia menyampaikan 5 dasar yang diberi nama Pancasila. Diberi nama Pancasila. Oke. Diberi nama Pancasila. Dan pada waktu itu semua anggota sidang sepakat terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang memberi nama Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Dan dia berpidato pada tanggal 1 Juni. Dia berpidato pertama yaitu pada tanggal 1 Juni pada sidang BPUPK pertama. Oke. Baik, lanjut. Oke, itu terkait dengan pembentukan BPUPK. Pembentukan BPUPK. Oke? Nah, untuk lebih memahami terkait dengan pembentukan ini, pembentukan apa? BPUPK. Jadi ini nanti lembar kerja peserta didik, LKPD. Lembar kerja peserta didik. Dan ini nanti akan saya bagikan untuk kalian diskusi, dan akan saya kasih waktu berapa menit untuk kalian diskusi. Oke, dulu baru saya jelaskan. Sudah ya? Oke, baik. Nah, di situ lembar kerja peserta didik tulis
kelasnya dan juga nama anggota kelompoknya, dan petunjuk pengguna LKPD di situ sudah ada. Petunjuk pengguna LKPD di situ. Kalian diskusi sebentar untuk yang nantinya akan kalian presentasi di dan saya kasih waktu 5 menit. Oke? Nah, kita tadi sudah menonton terkait dengan video, ya toh? Kita tadi sudah menonton terkait dengan video pembentukan. Video apa tadi? Video drama sidang BPUPK pertama. Nah, LKPD yang petunjuk LKPD di situ yaitu yang pertama, buat skenario sederhana untuk mengoperasikan BPUPK yang pertama. Yang kedua, tentukan peran masing-masing. Dan nanti yang akan kalian tentukan peran ini siapa dan ini siapa sesuai dengan nama anggota yang ada dalam BPUPK. Yang kedua, berlatihlah percakapan atau dialog sesuai dengan skenario yang telah disusun. Tampilkan permainan peran di depan kelas. Oke. Waktu akan saya berikan untuk berdiskusi dan akan saya memberi kesempatan kalian nanti untuk mempresentasikan ini di depan kelas. Silakan.
Sudah? Siap? Sudah siap untuk presentasi? Pertama saya percayakan di kelompok yang akan presentasikan pertama, yaitu kelompoknya Evas. Mana? Oke. Silakan lagi. Ingat bahwa dalam sebuah presentasi itu, dalam sebuah presentasi itu ada pembuka, ada inti, dan juga ada penutup. Oke, maka saya percayakan bahwa kalian bisa mempresentasikan materi dengan baik. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil kerja kami. Di sini kami akan bermain peran pembentukan dasar negara Indonesia. Saya perkenalkan, nama saya Gregorian Sagiata Wolo. Saya berperan sebagai narator 1 dan narator 2. Perkenalkan, nama saya Alexandra Erdogan Sabere. Di sini saya berperan sebagai Jenderal Kaiso. Perkenalkan, nama saya Maria Dewi Sofiani. Saya berperan sebagai Jenderal Kumaciki. Perkenalkan, nama saya Bonifacius Amanua. Saya akan berperan sebagai Dr. Haji Mahmud Lingkungan dan Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Maria Dewi. Di sini saya berperan sebagai Muhammad Yamin dan Sekono. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menghindari kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Untuk bangsa Indonesia, saya Jenderal Kaiso akan menjanjikan kemerdekaan pada bagian utama. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI yang biasa disebut dengan Dokumen Jumbi Kosakai. Konnichiwa bangsa Indonesia, untuk memenuhi janji Jenderal Kaiso, saya akan membentuk Dokumen Jumbi Kosakai. Arigato. Pada tanggal 29 April tahun 1945, BPUPKI terbentuk, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo-Diningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usul Dr. Rajiman Widyo-Diningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk menyusun kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi 1. Prinsip kebangsaan, 2. Prinsip kemanusiaan, 3. Prinsip ketuhanan, 4. Prinsip kerakyatan, dan 5. Prinsip kesejahteraan dan keseimbangan rakyat. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Gotomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Kesatuan Indonesia. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dengan usulan dari Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang ketiga. Saudara-saudara,
panitia kecil yang diberi nama panitia 9 yang akan membahas dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang sudah disampaikan. Tujuan pembentukan panitia 9 adalah menyelesaikan pembahasan dasar negara Indonesia. Hasil musyawarah itu menghasilkan 5 dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, yang nantinya menjadi Pancasila dan tercantum dalam pembuka Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bunyi Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia terdiri atas beragam agama, maka bunyi Piagam Jakarta yang pertama disepakati dan diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa, yang kita kenal sampai sekarang, yang ada dalam rumusan sila pertama Pancasila. Karena Insinyur Soekarno membuat nama Pancasila pada dasar negara yang diusulkannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Maka setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Merdeka! Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disampaikan oleh kami. Terima kasih dari kami. Yang pertama, apresiasi setinggi-tingginya untuk mereka yang telah mempresentasikan dengan baik. Dan yang berikut, penguasaan materi memang oke, dan juga suara yang mereka lontarkan mantap sekali, toh? Nah, keren. Dan saya harap juga nanti dari kelompok yang seterusnya yang akan presentasikan juga nanti ada lebih baik, jauh lebih baik apa yang mereka presentasikan saat ini. Sepakat? Sepakat. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Oke. Karena dari sekian kelompok tadi kita sudah buat, maka kelompok berikutnya yang akan presentasi akan bertanya di kelompoknya ini boleh silakan ini. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada perang Asia masih terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Konnichiwa, bangsa Indonesia. Saya Jenderal Kaiso akan menjanjikan kemerdekaan pada kalian secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut dengan Jenderal Tsunakichi Harada membentuk BPUPKI, Bebritsu Jami Musakai. Konnichiwa, bangsa Indonesia.
Untuk memenuhi janji Jenderal Maiso, saya akan membentuk Dokuritsu Jumiko Shanghai. Arigato. Pada tanggal 29 April 1945, DPP PKI terbentuk dan diketahui oleh Dr. Adiman, dari Gubernur, wakilnya Chiagamase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usul Dr. Adiman dari PDIP untuk membahas data negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menuntut kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai data negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi 1. Peri bangsa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri kejuangan, 4. Peri kedaulatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Hari kedua tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Esomo membuat tulisan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan laut dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sidang DPP PKI dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945 dengan usulan dari IR Soekarno pada sidang DPP PKI ketiga. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. Berikut rumusan dasar negara usulan saya. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan manusia. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulan dalam dasar negara yang sudah disampaikan. Dengan ini saya sampaikan bahwa sidang selesai dan akan dilakukan dengan pembentukan panitia kecil yang diberi nama panitia 9 yang akan membahas dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang sudah disampaikan. Tujuan pembentukan panitia 9 adalah menyelesaikan pembahasan dasar negara Indonesia. Hasil musyawarah itu menghasilkan 5 dasar negara yang disebut Piagam Jakarta. Yang nantinya menjadi Pancasila dan itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban yang sudah dijalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kedamaian yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia terdiri atas beragam agama, maka buku Piagam Jakarta yang pertama disepakati dan diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa, yang kita kenal sampai sekarang, yang ada dalam rumusan sila pertama Pancasila. Karena Insinyur Soekarno memberikan nama Pancasila pada dasar negara yang diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945, maka setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Merdeka! Oke, temukan dulu. Oke, sekali lagi apresiasi untuk mereka. Silakan. Terima kasih telah mempresentasikan dengan baik. Tentunya apa yang kalian presentasikan sesuai dengan materi yang telah kita pelajari. Jadi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi penguasaan materi dan juga olahan kata per kata dan mereka sudah lakukan itu dengan baik. Sekali lagi ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Baik, persilakan dulu. Berikutnya
berikutnya yang akan saya percayakan untuk presentasi di kelompoknya. Oke, sekali lagi bahwa perhatikan pembukanya bagaimana, intinya bagaimana, dan juga penutupnya bagaimana. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan presentasikan drama pendek sidang BPU DKI. Perkenalkan, nama saya Maria Hadumatuan. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Francisca Michaela. Saya berperan sebagai Jenderal Kaiso dan Jenderal Thomas Tiki. Perkenalkan, nama saya Timotius Thomas Edinat. Saya berperan sebagai WR Dr. Rajiman Wedion Diningrat. Perkenalkan, nama saya Nasir Osman. Saya berperan sebagai Mama Jani. Perkenalkan, nama saya Agnes Wahida Aku Antani. Saya berperan sebagai Sekomo dan Insinyur Soekarno. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Panamasia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Konnichiwa bangsa Indonesia. Saya Jenderal Kaiso menjadikan kemerdekaan pada kalian secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Makichi Harada membentuk BPU DKI Dokuritsu Jonbi Tesakai. Konnichiwa bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janji Jenderal Kaiso, saya membentuk Dokuritsu Jonbi Tesakai. Arigatou gozaimasu. Pada tanggal 29 April 1945, BPU DKI terbentuk yang diketuai oleh D. Rajiman Widodiningrat, wakilnya Ichi Bamase, dan Suoso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan D. Rajiman Widodiningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usul-usulan dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota Perusahaan Dasar Negara ingin menyampaikan pendapat tentang 5 asas negara yang meliputi 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Kejahatan rakyat. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Soekarno membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Sidang BPU DKI dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945 dengan usulan dari Insinyur Soekarno pada sidang BPU DKI ketiga. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. Berikut rumusan dasar negara usulan saya. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulan-usulan dasar negara yang sudah disampaikan. Dengan ini saya sampaikan bahwa sidang selesai dan akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang diberi nama Panitia 9 yang akan membahas dasar-dasar negara berdasarkan
usulan-usulan yang sudah disampaikan. Tujuan pembentukan Panitia 9 adalah menyelesaikan pembahasan dasar negara Indonesia. Hasil musyawarah itu menghasilkan 5 dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, yang nantinya menjadi Pancasila dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia terdiri atas beragam agama, maka bunyi Piagam Jakarta yang pertama disepakati dan diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa yang kita kenal sampai sekarang, yang ada dalam rumusan sila pertama Pancasila. Karena Insinyur Soekarno memberikan nama Pancasila pada dasar negara yang diusulkannya pada tanggal 1 Juni 1945, maka setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Merdeka! Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat pagi. Sesuai dengan harapan, di mana mereka melakukan mempresentasikan tugasnya, mengerjakan tugas dengan baik. Ucapan terima kasih juga kepada kalian, kelompok kalian semuanya sudah partisipasi dengan baik, dan berharap ini adalah sebuah bekal untuk kalian terus berjuang ke depannya lebih semangat lagi. Oke, semangat. Balik. Baik. Pak, kesempatannya saya persilakan. Sekali lagi kita buka. Lagi 2 kelompok, oke? Lagi 2 kelompok. Jadi kelompok yang berikutnya akan saya percayakan untuk mempresentasikan tugasnya, yaitu kelompoknya Mesya. Silakan, kesempatan saya berikan. Berharap bahwa jauh lebih baik, jauh lebih semangat dari kelompok-kelompok sebelumnya, oke? Silakan, saya percaya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan bermain peran sidang BPUPKI pertama. Perkenalkan, nama saya Mediatrix Media Putri. Saya sebagai narator dari IR Soekarno. Perkenalkan, nama saya Claudia Foni Bangera. Saya berperan sebagai Dokter Rajiman Widoyoningrat. Perkenalkan, nama saya Apolonia Gisela. Saya berperan sebagai Sueroso dan perwakilan Jepang. Perkenalkan, nama saya Yenius Dirganatu. Saya berperan sebagai Mr. Pemadam Sekolah. Perkenalkan, nama saya Tunisi Ibrahim. Saya berperan sebagai Profesor Dr. Sebo. Pada 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya di Jakarta. Jepang telah memberikan garis kemerdekaan kepada Indonesia, dan tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan segala sesuatu terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita berkumpul di gedung ini untuk memulai sidang pertama BPUPKI. Tugas kita adalah merumuskan landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Selanjutnya, kami persilakan kepada anggota untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih Ketua. Saya
mewujudkan dasar negara yang berdasar pada prinsip kemanusiaan, prinsip kemanusiaan, prinsip ketuhanan, prinsip kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Saya harap yang ini bisa dipertimbangkan. Saya menghargai usulan yang telah disampaikan. Namun, menurut pandangan saya, dasar negara kita sudah berdasarkan pada 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan bagi rakyat. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkannya semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 5 hal: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pembahasan dan pembentukan panitia kecil. Terima kasih atas usulan-usulan yang telah disampaikan. Usulan dari bapak-bapak sekalian sangat berharga. Untuk membahas usulan-usulan ini lebih lanjut, pertama membentuk sebuah panitia kecil yang akan merumuskan dasar negara. Ohaya gozaimasu. Saya telah menyaksikan jalannya sidang dan mendengarkan usulan-usulan para anggota. Saya mendukung proses ini. Penutupan sidang. Saudara-saudara sekalian, waktu sidang pertama kita akan segera berakhir. Usulan-usulan dasar negara akan dibahas oleh panitia kecil dan hasilnya akan disampaikan pada sidang BPU PKI berikutnya. Sidang pertama kita hari ini dinyatakan tutup. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan gue. Semangat. Sekali lagi kepada kelompoknya Mesa sama teman-temannya, ucapan terima kasih dari saya, apresiasi setinggi-tingginya juga dari saya dan juga dari teman-teman. Saya harapkan juga bahwa ini adalah sebuah momen yang nantinya terus meningkat untuk pertemuan berikutnya. Oke, bisa? Oke. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada kelompoknya Mesya dan juga teman-temannya yang telah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Waktu kesempatannya saya persilakan untuk ucapan tepuk tangan mereka. Oke, dan ini adalah kelompok terakhir. Oke, kelompok terakhir. Kelompok terakhir biasanya adalah semangat, jauh lebih semangat dibandingkannya yang sebelumnya. Maka dalam harapan kita, mereka akan menampilkan jauh lebih baik dari teman-teman dari kelompok yang lain. Sepakat kelompok yang berikut ini? Sepakat? Sepakat atau tidak? Silakan saya. Silakan kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, semangat bro. Silakan, saya persilakan Pak. Silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kami akan membacakan sidang BPU PKI yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Konnichiwa, bangsa Indonesia. Saya Jenderal Kaiso akan menjanjikan kemerdekaan pada kalian secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Ichi Harada membentuk BPU PKI. Konnichiwa, bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janji Jenderal Kaiso, saya akan membentuk Komisi Juri Pertengahan Soeharto. Pada tanggal 29 April 1945, BPU PKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodingrat, wakilnya Ichibang Nase dari Hiroso. Tanggal 29 Mei
diadakan sidang yang pertama sekali atas usul Dr. Rajiman Mediodingrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara, kita partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita. Ini dengan menyampaikan usulan-usulan dasar negara. Hari pertama tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi peri bangsa, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Hari kedua tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Semono Ketua. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Sidang BPU DKI dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945 dengan usulan dari Insinyur Soekarno pada sidang BPU DKI yang ketiga. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. Berikut rumusan dasar negara usulan saya. 1. Bangsa Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih atas usulan dasar negara yang disampaikan. Dengan ini saya sampaikan bahwa sidang selesai dan akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang diberi nama Panitia 9 yang akan membahas dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang sudah disampaikan. Tujuan pembentukan Panitia 9 adalah menyelesaikan pembahasan dasar negara Indonesia. Hasil musyawarah itu menghasilkan 5 dasar negara yang disebut Piagam Jakarta yang nantinya menjadi Pancasila dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan segala ketentuan bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia terdiri atas beragam agama, maka bunyi Piagam Jakarta yang pertama disepakati dan diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dan kita kenal sampai sekarang. Yang ada dalam rumusan sila pertama Pancasila karena Insinyur Soekarno memberikan nama Pancasila pada dasar negara yang diusulkannya pada tanggal 1 Juni 1945, maka setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila. Merdeka! Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik, sudah melakukan juga dengan baik, dan berharap seterusnya juga akan seperti ini. Boleh kita? Bisa Pak. Kesempatan diskusi satu silakan. Oke. Oke. Dari sekian kelompok yang tadi sudah dipresentasikan, ya, dari beberapa kelompok, nah, yang kita sudah saksikan bahwa kalian sudah melakukannya dengan baik, sudah mempresentasikan hasil ini dengan baik. Dari saya, terima kasih banyak. Apresiasi tinggi-tingginya. Tepuk tangan juga lagi. Baik. Dari materi yang kita bahas, dan kita sudah presentasikan, mungkin dari kalian semua ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi dan juga
apa yang kalian presentasikan barusan. Pada kalian semua kesempatan saya berikan. Yang bisa menyimpulkan, oke, silakan saya kasih kesempatannya. Kesimpulan maksudnya, ya atau menyimpulkan, ya silakan. Kalau tidak paham dengan menyimpulkan kesimpulan dari materi yang kita sudah pelajari. Oke, kesempatan saya beri, silakan. Oke, berani apa saja, saya tidak pernah mengatakan bahwa kamu kau salah, silakan. Mengetahui sejarah sidang BPUPKI. Mengetahui sejarah sidang BPUPKI. Silakan yang lain, boleh. Saya sekali lagi saya tidak pernah mengatakan jawaban semua adalah salah. Ayo tuangkan pendapatmu apa, boleh silakan. Tadi kalian sudah katakan bahwa kalau seandainya saya berada di dalam sidang BPUPKI, mungkin saya akan memberikan dua pandangan. Maka hari ini saya memberikan kesempatan kalian kepada kalian untuk memberi kesimpulan terkait materi sejarah kalian atau pembentukan BPUPK yang tadi kita sudah presentasikan dan juga kita sudah jelaskan. Silakan. Oke, silakan. Tidak dapat mengetahui siapa saja yang berperan dalam menentukan dasar mengetahui siapa saja yang berperan dan partisipasi dalam sidang BPUPK pertama. Seperti yang kita ketahui adalah sidang BPUPK pertama dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai 1 Juni. Dan tentunya pada sidang tersebut, sekali lagi, pada sidang tersebut yaitu salah satunya membahas terkait dengan dasar. Oke? Membahas terkait dengan dasar. Dan ada pun 3 tokoh yang menyampaikan di situ adalah Maman Yamin, Supomo dengan Soekarno. Pada dasarnya bahwa drama sidang BPUPKI pertama adalah membahas terkait dengan rumusan dasar negara. Paham? Paham? Oke, sekali lagi paham? Nah, saya lihat dari tadi sudah lemas, lapar, dan saya maklum gitu. Tapi di sini membakar semangat kalian semua es krim. Persilakan untuk berdiri. Video ini kalian ikut gerakannya saja, ikut gerakannya nanti lebih cepat. Jangan. Berdiri. Selamat
dalam sebuah pembelajaran tentu ada kekurangan dan tentu ada kelebihan. Ya toh? Nah itu semua bagian dari refleksinya kita. Bagian dari refleksinya kita semua. Oke? Baik. Dan berharap bahwa apa yang menjadi kekurangan kalian hari ini, apa yang menjadi kekurangan hari ini, ya toh? Dan itu akan diperbaiki, begitu juga sebaliknya, kekurangan Pak Guru akan diperbaiki. Oke? Baik, untuk itu, untuk bisa merubah itu semua, maka solusi satunya belajar. Ulang dari sini sampai rumah, belajar lagi dengan materi yang sudah diberikan. Oke? Jangan sampai pulang rumah ambil makan. Ini sudah ada. Paling tidak buka. Bisa dari materi yang saya ajarkan tadi adalah ini dan ini. Paham? Pokoknya sebagai bentuk refleksi alam terkait dengan kekurangan di mana kita belajar. Jangan merasa puas dengan segala hal yang kita dapat. Paham toh? Baik. Jadi untuk itu pertemuan hari ini terima kasih yang kalian semua sudah partisipasi dengan baik. Dan untuk pertemuan minggu depan tentunya adalah materi baru. Oke? Materi baru yaitu kalau misalnya panitia oleh panitia terkait itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagian refleksinya kita adalah ada bagian refleksi di sini. Yang pertama, refleksi untuk siswa. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari sejarah kelahiran Pancasila? Dapat mengetahui sejarah kelahiran. Dapat mengetahui Sejarah kelahirannya. apa? Dapat mengetahui sejarah kelahiran. Dapat mengetahui sejarah kelahiran Pancasila. Oke, baik. Yang kedua, apa saja hal yang menyenangkan dalam proses pembelajaran tentang sejarah kelahiran Pancasila yang kalian lakukan? Hal yang menyenangkan. Oke, hari ini hal yang menyenangkan yang kalian dapatkan itu apa? Oke, silakan. Proses berdiskusi. Apalagi? Tentu ada banyak hal yang apalagi? Apalagi? Mengetahui sejarah. Tidak apa-apa. Itu menarik juga. Silakan. Ada lagi? Ayo. Silakan. Hal yang menarik yang kalian dapat hari ini? Ada? Apa? Bermain peran dalam drama sejarah. Hal yang menyenangkan ya. Baik. Apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari sejarah kelahiran Pancasila? Yang kalian lakukan setelah ini, setelah kita mempelajari ini, yang kalian lakukan itu apa? Yang kalian lakukan itu apa? Apa? Mengasah? Mengasah? Baik. Apa? Setelah kalian ini yang kalian lakukan apa? Setelah mempelajari ini apa yang kalian lakukan? Boleh kita angkat. Percaya diri. Sekali saya tidak pernah mengatakan jawaban kalau salah. Jawaban kalau salah. Silakan. Baik. Silakan. Setelah kita mempelajari ini yang nanti kalian lakukan itu apa? Belajar. Apa lagi? Mempelajari materinya kembali. Mempelajari materinya kembali. Berarti mempelajari kembali. Berarti bagian dari ini. Berarti itu adalah merasa bahwa masih ada kekurangan dalam pelajaran kita hari ini. Tentunya itu. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan adalah belajar.
berbagai kekurangan pasti ada, ya toh? Kekurangan ada pasti ada juga kelebihannya. Kelebihannya apa ini? Kelebihannya apa ini? Hah? Bisa? Apa? Ya? Apa? Kenapa? Ada yang perlu disampaikan? Silakan. Hah? Tadi kekurangannya pasti kita atasi dengan Belajar. Ada lagi? Hah? Kelebihannya apa yang dia dapat tadi? Hah? Kelebihannya apa? Yang dapat Mendapatkan materi. dan sekali lagi saya katakan bahwa jangan pernah merasa puas dengan suatu hal yang kita dapat. Baik. Nah, selanjutnya saya beri kesempatan kalian, untuk bertanya beberapa hal. Kalau Pak Guru boleh silakan. Ini? Hah? Oke. Silakan. Kan kalau bilang BPUPK dan BPUPK itu bedanya apa? Itu tidak ada, salah saya itu tidak ada bedanya karena mungkin ada perubahan apa. BPIP tetap yang kepanjangannya adalah Badan Pendiri Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau badan tetap sama, tidak ada perbedaan. Itu adalah badan, badan yang dibentuk oleh sekali badan dibentuk oleh tidak ada perbedaan. Bukan maksudnya ada begini. Mengapa saya bilang tadi perbedaan? Karena sama-sama dibentuk oleh Jepang. Oke? Sama-sama untuk merumuskan dasar. Ya tidak? Sama-sama merumuskan dasar. Dan dalam sidang BPIPK itu juga tokoh yang sama itu yang menyampaikan pandangannya terkait dengan dasar. Oke, baik. Materi hari ini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Baik. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini tentunya selalu diakhiri dengan doa. Bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini kita melaksanakannya atau pembelajaran ini berjalan dengan baik. Untuk itu kepada Mesa saya persilakan untuk memimpin kita dalam ini. Dan kepada teman-teman semua saya persilakan untuk berdiri. Kita boleh? Baik, terima kasih. Silakan dulu.